Ini adalah salah satu bentuk kepedulian anak bangsa terhadap negaranya bahwa ingin menghasilkan produk-produk jagung, varietas-varietas jagung yang unggul yang tidak kalah sebenarnya dengan varietas-varietas jagung yang dari luar. Tak banyak yang tahu Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi sentra jagung di Indonesia. Terdaftar dalam 5 daerah penghasil jagung terbesar di Indonesia, NTB menyumbang 2,1 juta ton produksi jagung nasional. Sumbawa sebagai salah satu pusat jagung NTB bahkan sudah rutin mengekspor panennya ke Filipina. Sejak lebih dari 20 tahun lalu, salah satu peneliti yang terlibat dalam pengembangan produksi jagung pada lahan kering di Sumbawa adalah Baik Triratna Erawati. 5 tahun terakhir, Erawati fokus mengembangkan jagung unggul untuk ditanam di Lombok yang memiliki lahan pertanian sempit. Ia pun menghasilkan varietas jagung NASA 29. NASA 29 ini tongkolnya 2, jadi ini selain dia bertongkol 2, ini kelobotnya tertutup sempurna, ini kita lihat. Jadi tertutup sempurna itu ini, jadi kalau ini kita bisa ikat seperti ini, berarti tertutup sempurna. Tujuannya, kalau ada hujan, itu airnya nggak akan masuk. Jadi tidak akan terkena jamur atau bakteri atau kemudian terserang ulat. Jadi dari tongkol kemudian dipipil, itu hasil bijinya itu tinggi. Kemudian warna biji itu oranye cerah dan itu disukai oleh pembeli. Karena nanti kalau misalnya warnanya itu agak kuning, dan pucat itu biasanya tidak tahan simpan, tapi kalau oranye cerah mengkilat itu biasanya daya simpannya lebih baik. Jagung yang penamaannya merujuk pada Nakula Sadewa, tokoh kembar dalam dunia pewayangan itu juga tidak terlalu tinggi jika dibandingkan jagung lokal, sehingga tidak mudah rebah jika terpapar angin. Varietas jagung yang dikembangkan bersama Balai Penelitian Sereal Maros, Sulawesi Selatan itu setelah dipanen daunnya juga tetap hijau sehingga tetap dapat digunakan sebagai pakan ternak. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian anak bangsa ya terhadap negaranya bahwa ingin menghasilkan produk jagung, produk-produk jagung, varietas-varietas jagung yang unggul yang tidak kalah sebenarnya dengan varietas-varietas jagung yang dari luar. Menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia masih mengimpor jagung sebanyak 587.000 ton yang berasal dari Argentina, Amerika Serikat, dan Thailand. Namun untuk menghasilkan produk jagung yang unggul bukan tanpa tantangan. Di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Nusa Tenggara Barat ini, Erawati selama lebih dari 5 tahun bekerja sama dengan pemulia jagung untuk menghasilkan NASA 29 yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Maret 2017 itu. Perlu ketekunan untuk mendapatkan varietas lokal yang unggul terhadap tantangan lingkungan dan iklim daerah setempat. Peneliti lulusan Institut Pertanian Stiper Yogyakarta itu melihat langsung bagaimana cuaca ekstrim seperti di Sumbawa jadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi para peneliti demi menghasilkan bibit unggul. Jadi waktu kami datang ke sana itu pas saat-saat keringnya, jadi air tidak ada walaupun kata orang sungai. Tapi begitu lihat nggak ada airnya, katanya ada sumur, tapi pas ke situ sumurnya mana? Ternyata itu cuman di sungai itu ada sumber-sumber air, mata-mata air kecil, itu yang kemudian dikumpulkan airnya, itu yang dipakai kemudian untuk air minum, memasak, mandi, dan mencuci. Meski membutuhkan kerja keras dan waktu yang relatif panjang hingga akhirnya membuahkan hasil, Erawati puas. Ia hanya berharap pemerintah daerah bisa mendukung pemanfaatan hasil kerja para peneliti. Kami juga dari BPTP itu perlu dukungan dari Pemdanya, sehingga kami jika Pemda sudah mendukung, mungkin model-model yang dulu telah kami coba di Pulau Sumbawa, khususnya di Lambangka itu bisa kami terapkan di sini, sehingga nanti pendapatan petani itu bisa meningkat. Bibit jagung yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan lokal menjadi sangat penting, namun tak hanya sekadar berbagi benih, tapi juga melatih petani agar bisa menjadi penangkar benih. Ini krusial untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap pembelian benih yang mahal dari luar negeri. Benih jagung hibrida yang betul sekarang memang banyak. Perusahaan swasta memang banyak untuk memproduksi itu.
Tapi memang kalau lebih bagus lagi, kalau itu kita produksi di daerah pengembangan sendiri. Supaya apa? Petani lebih mudah mengakses dan tentunya satu yang sangat penting harganya terjangkau. Ya, tidak memberatkan kantong petani. Bibit unggul yang bisa meningkatkan pendapatan para petani menjadi tujuan penelitian baik Tri Ratna Erawati.